Welcome Sahabat Troops, Dimas Lebor was here. Udah lama juga nih gak bikin konten ya, kangen juga lumayan nih. Dan udah lama juga seri kartu Pokemon Indonesia belum rilis, tapi akan hadir, yaitu seri Kilau Hitam. Seri Kilau Hitam ini punya beberapa keunikan yang bakal gue bahas. Yang mana kartu ini, set ini nantinya bakal rilis pada tanggal 27 Oktober 2023. Masih lumayan lama ya, masih sebulan lagi, sebulan lebih malah. Jadi apa aja yang bisa gue bahas di sini, apa aja yang bisa gue tunjukkan ke kalian, mari kita bahas langsung ke videonya. Kita ke websitenya Pokemon Indonesia. Oke Sahabat Troop, sekarang kita udah ada di websitenya Pokemon Game Kartu Koleksi Bahasa Indonesia dan Kilau Hitam diluncurkan ya. Kilau Hitam ini Sahabat Troop sebenarnya bakal jadi set yang cukup unik untuk bahasa Indonesia. Karena kenapa? Karena Kilau Hitam ini adalah kombinasi dari dua set yang ada di Jepang. Langsung aja kita ke kasusnya ya. Jadi di Jepang itu ada dua seri kartu Pokemon yang baru-baru ini rilis. Pertama ada Ruler of the Black Flame ya. Berikutnya adalah Raging Surf. Dibandingkan mengadopsi salah satunya, mungkin kayak Ruler of the Black Flame dulu, abis itu baru Raging Surf. Pokemon Indonesia kali ini cukup unik karena dua seri itu digabung jadi satu set dan lahirlah Kilau Hitam. Ini menurut gue cukup unik karena di versi Thailand yang mana jadi saudara kita ya untuk Pokemon TCG, itu mereka nggak mengadopsi keduanya sekaligus. Mereka masih bikin Black Flame dulu, belum Raging Surf-nya belum. Sedangkan kita langsung dijadiin satu. Dan ini memang terbukti benar ya. Jadi total kartu yang sudah diinformasikan di Kilau Hitam itu ada 170 kartu. Di Black Flame total kartunya itu ada 108. Di Raging Surf, total kartunya itu ada 62. 108 ditambah 62 ya 170. Jadi bener-bener ini kombinasinya tuh dua seri itu gitu. Contoh lainnya juga ini Charizard ini kan dari Black Flame nih, dari seri Black Flame. Tapi Garchomp EX ini dari Raging Surf. Jadi digabung gitu loh. Satu yang gue kurang suka adalah dengan kombinasi ini. Sebenarnya gue nggak masalah sih. Mungkin karena kemarin kita sempat ada keterlambatan perilisan ya. Kayak lumayan ada sebulan lebih, hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan tuh nggak ada rilis baru gitu. Black Flame tuh nggak rilis. Tahu-tahu langsung digabung sama Raging Surf. Nah, ini juga nih, apa nih namanya nih, covernya, cover booster packnya, ini juga jadi gabungan Black Flame dan juga Raging Surf, bukan masing-masing lagi. Jujur ini sedikit mengecewakan buat gua karena gua suka dengan desain covernya Raging Surf. Gue nggak bisa melihat Raging Surf versi bahasa Indonesia gitu ya. Oke, jadi kalian udah tahu ya kalau Kilau Hitam itu adalah kombinasi Black Flame dan juga Raging Surf. Akan dirilis nih 27 Oktober 2023. Cukup lama dari perilisan Pokemon 151. Jadi memang mungkin karena ada keterlambatan seperti tadi gue bilang ya. Dan ya 27 Oktober nanti kita akan brewek-brewek. Kilau Hitam ini harusnya tidak akan se-chaos Pokemon 151 ya. Jadi harusnya pre-order masih cukup aman harusnya ya. Dan di sini Terastal Charizard EX adalah salah satu yang paling disorot karena di sini cukup unik. Sebelum-sebelumnya kartu Terastal itu cuman nampilin tipe yang sama ya. Misalkan kalau tipenya Fire, Terastalnya Fire juga dan lain-lain gitu ya. Kalau ini Charizard EX tipe Fire tapi Terastalnya adalah tipe Dark. Sekarang kita baca-baca dikit ability dari Charizard EX ini dengan HP 330. Not bad, gede juga. Ability-nya adalah Dominasi Api Jahanam. Dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri saat memasukkan kartu ini dari kartu pegangan untuk melakukan evolusi. Pilih paling banyak 3 lembar energi dasar Fire dari deck sendiri, lalu kenakan sesukanya pada Pokemon sendiri, kemudian kocok deck ya, begitu. Boring Dark ini damage-nya 180. Kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 30 untuk tiap lembar kartu poin yang telah diambil lawan. Jadi semakin lawan hampir menang, damage-nya bakal semakin sakit ya. 180 ditambahin 30 terus. Kalau misalkan lawan belum ngambil, damage-nya 180 dan itu cukup gede sebenarnya. Ditambah cuma butuh 2 energi. Jadi Charizard EX Terastal ini sebenarnya bagus move-nya ya. Move-nya bagus. Nah, kartu Charizard ini juga punya kartu alternatifnya seperti ini yang bisa kalian lihat dan ini pasti diincar oleh orang-orang karena kita tahu bagaimana populernya Charizard ya. Oke, kita lanjut ke Garchomp EX yang seharusnya adalah hadir dari seri Raging Surf ya. Tapi nggak apa-apa karena ini semua sudah digabung. Oke, ini kalian bisa ngeliat gak kalingan gue ya. Dia punya move Hydrolander. Nih, Hydrolander itu pilih paling banyak 3 lembar energi dasar Fighting dari Trash sendiri lalu kenakan sesukanya pada Pokemon cadangan. Jadi kalau pakai move ini selain damage-nya gede 160 bisa ngambil energi dasar juga dari Trash. Jadi energi kita bisa nggak habis-habis. Cocok buat nge-build tipe Fighting di cadangan kita. Bagus nih. Sonic Dive buang 2 energi yang dikenakan pada Pokemon ini ke Trash. Serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 120 kepada satu Pokemon lawan. Jadi Sonic Dive ini kita buang energi ke Trash. Nah bisa diambil lagi dengan Hydrolander. Tapi ke Pokemon cadangan ya.
Efeknya adalah 120 ke satu Pokemon lawan. Yang bagus adalah kelemahan dan resistensi tidak mempengaruhi jumlah kerusakan. Lanjut ke Tyranitar EX, ini kalau nggak salah dari seri Black Flame ya harusnya ya, dari seri Black Flame. Dia Terastal, sama seperti Garchomp dan juga Charizard sebelumnya. Oke, Tyranitar EX ini move pertamanya pengampas gunung, damage 120, buang 2 kartu dari atas deck sendiri ke trash, dan ini berarti acak ya, karena dari atas deck. Ini cukup serem kalau kartunya cukup kepake. Move keduanya adalah Thor Rampage. Lampu gue mati. Gitu deh pokoknya, kita move on dari Tyranitar ya, kita ke Hoopa. Kita lanjut ke Hoopa EX Terastal. Hoopa EX ini seingat gue dia dari Raging Surf deh kalau nggak salah ya. Kita langsung aja bahas move-nya dulu. Hoopa ini punya Energy Crush, damage 50 dikali. Serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 50 untuk tiap energi yang dikenakan pada semua Pokemon lawan. Semua ya, ini berarti termasuk Pokemon cadangan. Jadi dikalkulasi gitu, main hitung-hitungan nih, 50 dikali jumlahnya. Ntar tinggal sesuaikan aja dengan energinya. Move kedua adalah Bandit Fist, damage-nya 200. Pada giliran sendiri berikutnya, Pokemon ini tidak dapat menggunakan Bandit Fist. Jadi nggak bisa dipakai terus-terusan di tiap turn. HP-nya 220, so-so. Gue jujur nggak begitu tertarik sih, tapi ya siapa tahu cocok dengan playstyle kalian. Kita lanjut lagi dan kita langsung ke kartu Pokemon trainernya. Di sini ada Muna. Ini harusnya Rika nggak sih? Rika kan? Kalau di game itu Rika. Oke, dia jadinya Muna. Muna itu kalau nggak salah dari seri Raging Surf. Kayaknya Raging Surf, ya Raging Surf. Seingat gue Raging Surf pokoknya. Rika atau Muna ini bisa kita pakai untuk melihat 4 kartu dari atas deck sendiri, pilih 2 kartu di antaranya, lalu tambahkan ke kartu pegangan, kocok semua sisa kartu dengan sisi depan menghadap ke bawah, lalu kembalikan ke bawah deck. Simpelnya ini kita bisa ngeliat 4 kartu teratas, lalu kita ambil 2 dari 4 itu. Simpelnya itu aja. Oke, sekarang Poppy. Poppy itu dari Black Flame. Black Flame, seinget gue, Poppy itu Black Flame. Pilih paling banyak 2 energi yang dikenakan pada satu Pokemon di arena sendiri, lalu pindahkan ke satu Pokemon sendiri lainnya. Dia mindahin energi yang dipakai ke satu Pokemon ke Pokemon berikutnya, si Poppy ini ya. Lalu ada Davin. Davin ini Larry ya, kalau di gamenya. Iya, Larry. Larry ini dari seri Raging Surf kalau nggak salah. Lempar koin 1 kali, jika hasilnya sisi depan, pilih paling banyak 2 lembar Pokemon. Jika hasilnya sisi belakang, pilih 1 lembar Pokemon basic dari deck sendiri. Perlihatkan ke lawan, lalu tambahkan ke kartu pegangan, kemudian kocok deck. Dengan begini berarti kita pakai Davin untuk mendapatkan kartu Pokemon yang ada di deck ya. Tapi tergantung dengan koin kita. Ya, oke. Sagita. Nah, Sagita. Ini lumayan menarik nih, karena namanya tuh Gita ya kalau nggak salah ya. Terus nama Indonesianya Sagita. Lucu sih, soalnya ya kita tahu gue sendiri punya ponakan namanya Sagita gitu, dan orang-orang yang namanya Gita di Indonesia rata-rata Sagita nama lengkapnya gitu. Jadi di sini Gita yang di gamenya jadinya namanya Sagita. Lucu. Oke, efek dari kartunya adalah hingga akhir giliran digunakannya kartu ini, semua Pokemon sendiri tidak dapat menggunakan serangan. Jadi tidak ada yang bisa pakai move, termasuk Pokemon yang baru dimasukkan ke arena. Pilih paling banyak 2 lembar energi dasar dari deck sendiri, lalu kenakan pada satu Pokemon sendiri, kemudian kocok deck. Jadi tidak ada yang bisa menggunakan move ya, kalau kartu ini efeknya dipakai. Oke, itu adalah trainernya. Sekarang kita lihat apalagi yang spesial di seri Kilau Hitam. Nah, ini adalah pengumuman yang bagi gue cukup menarik di Kilau Hitam ya. Jadi perubahan spesifikasi produk di kartu Pokemon bahasa Indonesia. Mungkin kenapa terjadi keterlambatan rilis Black Flame bahasa Indonesia, mungkin karena ada perombakan di dalam internal mereka ya, kita nggak tahu ya gitu. Mungkin aja gitu. Mulai produk ini akan dilakukan perubahan spesifikasi produk Pokemon TCG Indonesia. Jenis kartu yang terdapat dalam booster pack bertambah ya, karena harusnya Black Flame itu cuma 108, Raging Surf itu cuma 62, tapi karena digabung jadi 170, jadi bertambah kartunya lebih banyak. Rentang waktu tanggal penjualan produk pun menjadi makin panjang, berarti dari 27 Oktober sampai sekian lah gitu buat periode penjualannya. Ready-nya lah istilahnya gitu. Dengan ini kamu jadi dapat menikmati koleksi dan pertarungan secara lebih menyeluruh. Ayo dukung Pokemon, permainan Pokemon game kartu koleksi yang akan terus jadi makin seru ya. Mari kita dukung bersama-sama. Kalau nggak menang di Indonesia, menang di mana lagi? Nah, ini logo kartu Pokemon. Ini cukup menarik karena yang gue lihat itu cuma ada di versi Indonesia ya, yang ada logo. Ya tentunya ya, yang cuma ada logo sendiri gitu, Pokemon Indonesia
game kartu koleksi. Ini bakal ada di booster pack, di event, di booster box pasti juga ada promo dan lain-lain gitu. Jadi ini untuk menandakan kalau ini adalah kartunya Pokemon Indonesia. Dan gue lihat sekali lagi saudara kita di versi Thailand ya, di Black Flame yang mereka itu belum ada logo Thailand. Jadi mungkin ini eksklusif Indonesia doang kali. Kayaknya seperti itu ya. Yang gue suka adalah Pokéball itu warnanya memang merah dan putih, jadi cocok banget dengan bendera Indonesia. Pas. Oke, langsung aja kita bahas informasi produknya. Seperti biasa, Pokemon game kartu koleksi Scarlet dan Violet Kilau Hitam adalah Rp20.000 seperti biasa, Rp20.000, dan ini masuknya kategori kartu biasa, bukan enhance booster pack dan lain-lain. Jadi isinya acak. Dari 5 kartu tersebut tidak ada jaminan dapat kartu bagus per packnya, oke? Tidak ada hologram, belum tentu dapat hologram di dalamnya. Tanggal penjualan akan dimulai pada 27 Oktober 2023. Oke, Slabber Drops, jadi itu dia, kita udah bahas Kilau Hitam. Basicnya aja dari yang sudah diumumkan oleh Pokemon TCG Indonesia. Jadi ini adalah 2 seri yang dijadikan satu dan rilisnya adalah 27 Oktober 2023. Siapa yang udah gak sabar, siapa yang penasaran akan seperti apa? Tulis di kolom komentar. Dan pastinya kalian apakah seperti gua yang juga suka dengan desain Raging Surf, tapi karena nggak ada jadi kayak rada-rada sedih gitu ya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan seminggu ke depan gue bakal di Jepang, tapi gue sudah menyimpan konten buat kalian. Jadi meskipun gue lagi di Jepang, tapi video-videonya udah gue schedule, jadi aman. Bye-bye, jangan lupa subscribe.